Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, ini adalah kelompok 6 yang akan membahas atau mempresentasikan tentang bab 6, yaitu Media Center Pilkada Aceh 2006 meniupkan pesan perdamaian di bumi Serambi Mekah. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan anggota dari kelompok 6. Ada Saudara Diaul Haga Desa Putra Sujana, ada Fajar Al-Barokah, ada Muhammad Nadif Akmal, ada Rifki Asfia Kamsa, dan ada saya, Talita Nurina. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan yang akan dimulai oleh Saudara Nadif. Kepada Nadif, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ina atas waktunya. Di sini saya akan membahas strategi Pilkada Aceh. Yang pertama yaitu menganalisis masalah dan parameter keberhasilan. Yang kedua, Media Center KIP Aceh menyebar pesan optimisme perdamaian. Yang ketiga, mobilisasi sosial menjadikan rakyat Aceh aktor sosialisasi pilkada. Lalu yang keempat, menanamkan dan menyebar pesan pilkada damai melalui media dan PR event. Lalu selanjutnya, babak baru dalam kehidupan Aceh. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki 15 Agustus 2005 di kota Helsinki, Finlandia, mau terdiri dari 3 bagian, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Ujian pertama dari 3 tahapan MOU Helsinki adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada Aceh adalah keharusan untuk mewujudkan perdamaian Aceh yang sesungguhnya. Pilkada Aceh memiliki banyak tantangan yang harus segera dicari solusinya agar penyelenggaraan Pilkada Aceh berlangsung damai, tertib, aman, dan demokratis. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Ina. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Puta. Kepada Puta, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Talita. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menganalisis masalah dari parameter keberhasilan. Beberapa tantangan yang akan kami menghadapi Pilkada Aceh, yaitu pertama, proses perdamaian. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang pilkada rendah. Yang ketiga, pilkada terbesar. Yang keempat, menjadi perhatian dunia. Yang kelima, dinantikan banyak kalangan. Dan yang keenam, menjadi sorotan media massa. Media Center KIP Aceh menyebar pesan optimisme perdamaian. Media Center adalah pusat kegiatan perancangan dan eksekusi program-program sosialisasi dan pusat data dan informasi penyelenggaraan. Pilkada Aceh, walau berbeda nuansa dari pemilu 1999 dan 2004, serta punya tantangan berbeda terutama dari sisi moral, di mana Pilkada Aceh merupakan pertaruhan perdamaian. Pilkada sebagai pertaruhan perdamaian menjadi tiupan pesan yang selalu kami hembuskan dalam setiap program sosialisasi Media Center KIP Aceh. Perumusan pesan utama ini bukan hanya didasarkan pada survei IFFS yang mendapati bahwa separuh masyarakat Aceh sangat khawatir terjadi kekerasan selama pilkada berlangsung. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Talita. Baik, terima kasih Saudara Puta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fajar. Kepada Fajar, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mobilisasi menjadikan rakyat Aceh aktor sosialisasi pilkada. Sebelum Media Center Pilkada Aceh beraktivitas pada September 2007, diresmikan pada tanggal 9 Oktober 2006, tim Media Center sudah terlebih dahulu datang ke Banda Aceh. Selain untuk menyampaikan berbagai sarana Media Center tim, juga mengcapture sikap masyarakat Aceh terhadap pilkada yang dalam beberapa bulan yang akan digelar. Program ini berbentuk kemitraan yang melibatkan untuk masyarakat luas untuk mensosialisasikan pilkada Aceh.
Program ini cukup efektif untuk meningkatkan awareness publik untuk ikut serta mensukseskan Pilkada Aceh. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain seperti penyebaran 1 juta lebih materi sosialisasi di seluruh Aceh, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, simulasi tata cara pemungutan suara, dan mobilisasi sosial bekerja sama dengan 40 organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, yaitu menanamkan dan menyebar pesan pilkada damai melalui media dan PR event. Senada dengan sikap masyarakat, media massa di Aceh begitu dewasa dalam memberitakan segala aspek pilkada. Semua berita disajikan sesuai fakta dan yang paling mengharukan pesan-pesan perdamaian dan mengajak rakyat Aceh untuk bersama-sama mendukung kelancaran tahapan dan program KIP Aceh. PR event ini dapat dikatakan program media KIP Aceh yang paling fenomenal. Bukan hanya dari sisi pemberitaan, tetapi pesan yang ditiupkan dari PR event ini sampai ke hati masyarakat Aceh dan menenangkan hati bangsa Indonesia serta dunia bila rakyat Aceh siap menunaikan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya serta mengedepankan perdamaian Aceh di atas kepentingan PR yang lain. PR event ini untuk membuka mata para calon dan pendukungnya serta seluruh masyarakat di Indonesia dan dunia bahwa rakyat Aceh sedang enjoy dan happy dengan perdamaian. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke Talita. Terima kasih, Saudara Fajar. Selanjutnya boleh langsung saja dilanjutkan oleh Saudara Rifki. Saudara Rifki, silakan. Oke, terima kasih, Ina. Nah, di sini saya akan membahas yaitu Pilkada Aceh. Yang pertama, ramai dikunjungi oleh tokoh nasional. Yang kedua, diliput wartawan asing dan diawasi pemantau asing. Serta yang ketiga, dari SBY hingga Kofi Annan, ucapkan selamat kepada Pilkada Aceh. Oke, selanjutnya Ina, boleh. Oke, selanjutnya yang di sini adalah kunjungan mulai dari Ketua MPR Dayat Nur Wahid yang kemudian disusul oleh Panglima TNI Joko Suyanto. Nah, di sini Menteri Dalam Negeri M. Aruf, Menteri Hukum dan HAM yaitu Awaludin, Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga acara puncak yang dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala datang langsung ke Media Center untuk mengecek persiapan pilkada di Aceh. Nah, salah satu hal yang menarik dalam Pilkada Aceh 2006 yaitu Media Center selalu menjadi lokasi yang wajib didatangi oleh para tokoh jika datang ke Aceh. Oke, terima kasih Ina. Terima kasih, Rifki. Nah, berikutnya saya yang akan melanjutkan pembahasan atau ya materi yang saja. Nah, di Pilkada Aceh ada diliput wartawan asing nih dan diawasi pemantau asing. Jadi sejak awal tahapan pilkada, wartawan asing itu sudah berdatangan ke Aceh cuman untuk meliput proses dan tahapan dari pilkadanya. Jadi bukan cuman jurnalis Amerika ataupun Eropa seperti CNN, BCC dan segala macamnya, tapi juga ada dari Asia seperti kayak Nick dan Asahi Shimbun, Jepang, Hinges AB, memang magnet pemberitaan Pilkada Aceh itu jadinya begitu kuat dengan buktinya tuh dengan datangnya wartawan-wartawan asing ini gitu loh. Dan bagi para jurnalis asing ini juga kehadiran media center dengan berbagai fasilitas mulai dari akses internet, telepon dan fax gratis serta puluhan perangkat komputer lengkap dengan printer itu sangat membantu pekerjaan mereka. Dan distribusi data yang disebar setiap hari Pilkada Aceh juga menjadi magnet para pemantau pemilu dari berbagai negara mereka berbondong-bondong ke Aceh untuk melihat langsung nih sejauh mana sih daerah yang baru saja dilanda konflik puluhan nahan berdemokrasi, kan, jumlah pemantau asing juga ini makin bertambah menjelang
menjelang pencoblosan pada 11 Desember 2006. Nah, beberapa pentas asing tersebut antara lain salah satunya di International Republican Institute Uni Eropa Asia. Dan yang selanjutnya juga dari Pilkada Aceh ini, SBY itu hingga Kofi Annan ini mengucapkan selamat. Ada ucapan yang disampaikan itu adalah semua pihak harus menghormati hasil penelitian guna memajukan proses damai yang ditujukan untuk membangun Aceh yang aman dan sejahtera di dalam kerangka Indonesia yang bersatu dan demokratis. Ujar dari Kofi Annan selaku Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu. Pilkada Aceh yang berlangsung pada 11 Desember 2006 ini pada akhirnya berlangsung secara sukses, damai, tertib, demokratis, jujur, dan adil. Tingkat partisipasinya juga pemilihnya cukup tinggi di semua wilayah, pemungutan dan perhitungan suaranya juga berlangsung tertib. Ucapan selamat mengalir mulai dari Presiden Indonesia hingga Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Nah, ini mungkin quotes lah ya istilahnya dari Andrew Jackson yang ada di dalam pembahasan bab 6. Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Nah, jadi pada kesimpulannya di bab ini membahas tentang Pilkada Aceh. Setelah setelah lebih dari 30 tahun nih Aceh didera sama konflik dan terkena bencana tsunami yang dahsyat. Akhirnya Aceh ini memulai babak baru dalam kehidupan masyarakatnya, yang mana ada penandatanganan Memorandum of Understanding MOU di Helsinki 15 Agustus 2005 yang sudah dijelaskan sama Nadif tadi. Dan di dalam MOU itu juga ada 3 bagiannya, di mana penyelenggaraan pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Dan ujian pertamanya dari tahapan MOU itu adalah Pilkada Aceh. Dari Pilkada Aceh itu dimulailah untuk menganalisis masalah dan parameter keberhasilannya bagaimana. Lalu Media Center KIP Aceh itu menyebar pesan optimisme perdamaian dalam Pilkada Aceh ini. Lalu dilakukannya mobilisasi sosial menjadikan rakyat Aceh aktor untuk sosialisasi pilkada dan menanamkan dan menyebar pesan pilkada damai melalui media dan PR event. Dalam Pilkada Aceh sudah berhasilnya itu juga akan dilihat dari ramai dikunjungi tokoh nasional gitu kan, dan diliput nih sama wartawan asing dan diawasi sama pemantau asing, serta ucapan-ucapan dari Presiden Indonesia gitu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 6 sampaikan pada penyampaiannya. Terima kasih. Sampai